Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan membahas untuk review pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ibu sudah memberikan pertanyaan di Google Classroom, yaitu adakah hubungan antara banjir disatui dengan perubahan sosial? Sebelum kita membahas, Ibu ingin review sebentar untuk jawaban dari kalian. Dari IPS 12 IPS 1. Kalian bisa lihat ya, untuk yang diserahkan ada Andi Muhammad Aksal sampai Risma. Dia menyerahkan jawaban, artinya ada jawabannya seperti kalian lihat. Kemudian sampai Risma juga bisa. Nah, akan tetapi ada untuk yang ditugaskan di bawahnya dari Abdullah sampai Fajar Yusuf, ini tidak ada jawabannya. Siswa belum menjawab pertanyaan. Nah, silahkan nanti cross check dengan teman kalian apa yang salah. Kecuali di sini ya, Umron, kamu salah di bagian komentar. Kamu harusnya di atas di sini. Seperti teman-teman yang lainnya. Ini untuk IPS 1. Untuk IPS 2 sama, ada beberapa yang dia berhasil menyerahkan dari seperti Andre, kemudian Wafa ada, tapi kemudian ternyata ada juga yang tidak menyerahkan, ditugaskan tapi tidak menyerahkan. Isra belum ada jawabannya, Junai juga belum ada. Nah, nanti silakan sekali lagi tolong di cross check dengan temannya. PS3 sama, ada beberapa yang sudah, dari Anissa Fitri, kemudian Mita ada juga, tetapi mungkin ada juga yang belum menyerahkan. Nah, ini belum ada jawaban Ahmad Maulana. Ahmad Maulana ini ada dua, Ahmad Maulana atas ini sama ini yang mana, nanti silahkan keluar satu. Kemudian sudah ya untuk reviewnya, dari 3 kelas ini ada yang bisa masuk ke Google Classroom menyerahkan jawaban, tapi ada juga yang enggak. Oke, kita akan bahas untuk pertanyaan, adakah hubungan antara banjir disatui dengan perubahan sosial? Jawabannya apa? Jawabannya ada. Nah, untuk menjawab ada berarti ya kita lihat dulu untuk faktornya. Suatu perubahan itu dapat dilihat kalau ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kondisi awal pertama ini, yaitu kondisi banjir. Sekarang ini kemudian kita lihat sebelumnya, kondisi tidak banjir. Kalau kita melihat kondisi ini, maka bisa dikatakan dari yang awalnya tidak banjir menjadi banjir, telah dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan. Nah, kemudian hubungannya seperti apa atau kaitannya seperti apa? Kita lihat dulu di faktor pendorongnya. Dari sekian banyak faktor pendorong, manakah yang mendorong terjadinya banjir? Apakah kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, atau yang lainnya? Kalau kalian menjawab terjadinya perubahan, kalau Anda menjawab terjadinya, perubahan lingkungan fisik, maka jawabannya benar. Apa sih yang berubah di lingkungan fisik di satui ini sehingga menyebabkan banjir? Perubahan kita tulis dulu ya, penyebabnya di sini atau kaitannya adalah perubahan lingkungan fisik. Pertanyaannya adalah perubahan yang mana? Seperti apa perubahan di satui yang sehingga dia menyebabkan terjadinya banjir, lingkungan fisik utamanya. Satu, seperti kita lihat, daerah tambang kita ya. Kemudian ada sawit. Dan dua hal ini yang paling dominan, yang terlihat jelas. Nah, kondisi ini kan yang tambang, ini kan ada suatu kondisi tertentu yang dia
menyebabkan lingkungan fisik disatui berubah. Tambang misalnya ada muncul lubang tambang. Sawit kan perlu lahan juga, sama keduanya perlu lahan, dan lahan ini diambil dari mana? Dari hutan kan. Padahal kita tahu yang namanya hutan ini penting sebagai penyimpan air. Nah, kalau mau hujan, cuaca yang sedang termasuknya hujan lebat, ini kan kalau ada hutan sebagai penyerap kan nggak masalah. Nah, kecuali kondisi hutan ini sudah berubah. Maaf, karena sudah berubah menjadi tambang, menjadi sawit, sehingga mau nggak mau ya disadari atau tidak disadari ya terjadinya perubahan. Hutan sudah tidak bisa lagi menyerap air hujan. Ini satu kondisi karena lingkungan fisik. Kemudian ditambah dengan kondisi yang lain. Kita lihat dari beberapa jawaban dari kalian. Nah, seperti membuang sampah sembarangan, tidak membuat selokan, kemudian sampah menumpuk, kemudian ada air dari tambang, perubahan perilaku, pepohonan yang ditebang, ini juga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan terjadinya perubahan berupa banjir. Nah, menyebabkan banjir. Kalau ini semua disimpulkan, maka masuk kategori dalam faktor pendorongnya adalah perubahan perilaku. Perilaku yang menyebabkan banjir. Sini ya kalian. Misalnya 1, sampah dibuang sembarangan. Di sungai, di selokan. Kemudian muncul juga kondisi tidak ada selokan. Padahal untuk air hujan dia kan harus mengalir. Kalau dia hanya berdiam di suatu tempat, maka ya jelas banjir. Kalau tidak ada yang menyerap, apalagi tidak terserap oleh tanah, tidak ada selokan. Selokan ini kan nantinya harusnya kan ke daerah yang lebih rendah, ke sungai misalnya. Kemudian kita lihat lagi pohon yang ditebang ya, sama yang tadi. Pohon-pohon ditebang. Untuk apa? Ya, ini tadi untuk lahan, entah lahan pertanian atau tambang atau sawit ataupun yang lainnya, yang menyebabkan pohon tidak bisa berfungsi maksimal. Kemudian ada juga sampah menumpuk ya, pembuang sampah sehingga menyebabkan terjadinya selokan ini mampet dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi kita simpulkan kembali, yang namanya perubahan, yang namanya banjir disatui, ini ada hubungan dengan perubahan sosial. Penyebabnya apa? Kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya ya dilihat dari penyebabnya. Ternyata perubahan lingkungan fisik dan perubahan perilaku bisa menyebabkan banjir disatui. Dan kemudian kalau sudah muncul banjir, maka dia juga akan menyebabkan suatu perubahan lagi. Nah, kondisi banjir ini juga akan memunculkan perubahan lagi. Atau kita bisa cek di dampaknya. Misalnya nggak usah lihat di dampaknya karena belum Ibu sampaikan untuk materinya. Untuk dampaknya beberapa, mungkin di sini Ibu tulis, tolong dibedakan antara dampak dan kaitan. Nah, dampak ini adalah dampak dari banjir itu adalah satu, bisa terjadi perubahan perilaku juga. Kalau dia tidak
mau terus-menerus kebanjiran, maka dia harus migrasi, pindah. Kalau dia migrasi, maka akan memunculkan kondisi yang lainnya, misalnya ganti pekerjaan, ataupun dia harus menyesuaikan dengan lingkungan fisiknya. Dia kalau kemudian di gunung kan dia harus ganti pekerjaan, tidak lagi sebagai misalnya yang dekat-dekat di sini misalnya pedagang, dia ketika di gunung kan dia harus bertani dan lain sebagainya. Kemudian dari perubahan perilaku satu migrasi, berarti kemudian kita lihat di sini sampah dibuang sembarangan kan menyebabkan banjir. Nah, kalau dilihat kalau masyarakat dia mulai sadar bahwa yang namanya sampah dibuang sembarangan ini bisa membuat banjir, maka dia perilakunya juga harus berubah, membuang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Kemudian dia harusnya melakukan reboisasi, karena pohon ditebang kan nggak bisa untuk menyerap. Nah, banjir. Nah, inilah yang membedakan antara kaitan kan di atas sini tadi. Kaitannya ya karena perubahan sosial ini lingkungan fisik akan menyebabkan perubahan di bidang lainnya. Satu, banjir. Kalau banjir ini nantinya juga akan menyebabkan perubahan perilaku migrasi membuang sampah. Kemudian juga kepekaan. Ada yang kalian menyebutkan bahwa sahaja ada banjir kemudian muncul kepekaan, orang saling bantu, kemudian ada yang meminta sumbangan sukarela, ada juga yang membuat dapur umum, ada yang kemudian membantu untuk relokasi, evakuasi. Nah, ini semuanya perubahan perilaku yang disebabkan oleh banjir, tapi ini adalah lebih cenderung ke dampak, bukan kaitan. Nah, kalau kaitan lebih pasnya kita memakai yang faktornya. Kaitannya atau hubungan sebab akibat yang menyebabkan banjir itu apa? Nah, ada di sini perubahan lingkungan fisik, perubahan perilaku. Nah, dari sini apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ya berarti suatu kondisi ini tidak lepas dari hubungan sebab akibat, dari faktor pendorongnya atau faktor yang membuat dia memunculkan kondisi tersebut. Oke, demikian jawaban pembahasan dari pertanyaan, adakah hubungan atau kaitan antara banjir disatui dengan perubahan sosial? Jawabannya ya, ada ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp grup di grup kelas masing-masing ya. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.